Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi season kedua udah selesai ya. Season yang kedua sudah selesai. Nah, sekarang yang ikut zikir nafas nanti yang ditanya, tolong ketika ada fenomena apapun ya, diuraikannya yang rapi, yang jelas. Dari awal dikasih fenomena apa, nah jadi kira-kira ngurainya jelas gitu. Apa yang kamu alami itu yang diceritakan, supaya apa? Nanti saya menguraikannya. Kalau yang ditanya ngurainya jelas, sayanya juga nanti ngurainya juga ikut jelas gitu. Coba Gus Jaki dari Majalengka, coba diurai tolong dari menit pertama sampai 30 menit, ada fenomenanya apa aja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari meditasi yang pertama dan yang kedua itu nyambung guru. Jadi dari awal dulu mungkin. Oke, siap, dari awal ya. Dari awal meditasi pertama itu 5 menit fokus. 5 menit fokus ya. Udah mulai bikin napas, masuk. Itu langsung muncul naga warna kuning. Oh, yang itu, yang kuning emas, yang ada mahkotanya tak? Enggak. Kuningnya aja. Si Arya Palumpu. Oh, itu yang ini, yang di dapur itu ya. Yang di dapur Arya Palumpu, iya, masuk. Terus Kulibat terbang ke sini, pokoknya mengelilingi yang meditasi. oh iya, mengelilingi yang meditasi Arya Palumpunya itu, Gus. Kemudian Oke. saya diajak sama dia naik ke atas. Oh, naik ya, oke. Di atas awan itu saya ditunggu lagi sama naga yang putih, jadi ganti. Oh, naiknya ganti, ganti dari yang warna emas ke yang warna putih. Yang putihnya itu yang Nyai Serindil bukan? Nggak tahu. Iya, terus di sana di atas awan diajak terbang lagi ke atas sama naga yang putih. Iya. Terus berhenti di suatu tempat, di atas itu ada semar. Oh iya, oke. Ngomongnya bahasa Sunda guru. Betul ya, karena kamu juga kan orang Parahyangan ya, orang Sunda. Jadi leluhurnya datang menjumpai. Terus kalimatnya seperti apa dari beliau? Pertama mungkin itu salam ya, Sampurasun. Oke. Sampurasun itu ya, Sampurasun itu ya dari dalam keluar. Sampurasun itu ya, sampurnane isun. Sempurnane isun. Maksudnya gini, saya sempurna gitu. Jadi ketika sampurasun itu ya, orang-orang Sunda dulu ketika sampurasun itu dia masuk berjaki ke dalam, bahasanya sampurnane isun ya, saya sempurna gitu. Sampurasun, nanti yang mengucapkannya yang itunya rampes ya. Rampes itu rampak beres gitu.
Jadi rampak beres itu maksudnya gini ya, kalau sampurasun itu lebih ke dalam, terus yang di luar menyemangati, gitu. Mengkonon kan, sampurasun sih dari dalam, bukan dari luar. Ya, ketika sampurna isun, rampes, rampak beres, gitu, dikasih tenaga untuk apa? Menjadi orang yang sempurna, gitu. Walaupun memang nanti kesempurnaan sendiri ya itu untuk ruh, bukan untuk jasad. Oke, lanjut. Beliau berkata begini, anaki sing kokoh nyegelan tali Gusti Allah, Oke. ulah sampai goyah. Oke, cakep banget. Lanjut. Nanti diurai aja dulu. Anaking Sing kokoh sing kokoh nyekelan tali Gusti Allah, nyekelan tali Gusti Allah, ulah sampai goyah. ulah sampai goyah. Wa tasimu bihabillahi jami'a wala tafarraqu. Maksud nama didinya teh sing kokoh teh kieu ge. Kehidupan ini seperti bahtera. Jadi orang teh kambang kampul di tengah laut. Dikokohkan itu ya, Kang Jamil, dikokohkan itu maksudnya kita pasang jangkar, Gus ya, pasang jangkar. Nah, ketika perahu ini dipasang jangkar, kira-kira segoyah apapun tenggelam nggak? Nah, itu maksudnya tali Allah itu kita pasang jangkar yang kokoh supaya apa? Ya, hidup kita seterombang-ambing apapun kita tidak tenggelam. Oke, lanjut. Kemudian beliau berkata lagi gini, tempok cahaya di luhur bercahaya, junggra maneh kaditu, ulah sieun pedah maneh teu bercahaya, bisik ngarobah cahaya di luhur, malahan mah cahaya hidup maneh leungit ya. Oke. Ku bodasna cahaya di luhur. Jadi Betul. cahaya orang cahaya yang ada dalam diri saya tuh hitam kan. Hitam itu hilang ketika masuk ke cahaya gitu. Ulah sampai sieun Sieun. cahaya anu di Oh, jangan sampai takut merubah cahaya itu yang di atas menjadi hitam. Hmm. Terus saya bilang lagi, tuh orang mah lambokot ku dosa tuh bisa nanaon ngomong naik ke cahaya kaditu. Terus semarang ngomong, tah eta kendaraana. Oh iya. Dan nanti diurai dulu itu, Gus. Kalimatnya bagus banget. Jadi begini, Bu, Bapak, ya. Tadi kata beliau, kata Eyang Semar yang ditemui di zikir nafasnya, itu mengatakan bahwa kendaraan untuk menuju cahaya itu satu, ketika kamu merasa berdosa, ngerasa kesalahkah? Nah, merasa banyak dosa ini adalah kendaraan untuk menuju cahaya ilahi. Bakal wong benar, kalau orang benar itu pasti ngerasanya tidak benar. Kalau orang yang merasa benar berarti orang yang tidak benar. Orang benar itu adalah orang yang merasa dirinya salah. Sementara orang salah adalah orang yang selalu merasa dirinya benar. Gitu. Jadi siapapun orang yang bisa menuju cahaya Allah itu satu, mereka merasa banyak dosa. Ya. Itu kebetulan Gus Jaki ini kan dari Majalengka ya, dari Parahyangan. Jadi yang datang leluhurnya pakai bahasanya bahasa Sunda.
Ya. Dan itu nasihat yang sangat luar biasa sekali. Ya, berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Jadi jadikanlah Allah itu ya sebagai tambatan, ya, tambatan untuk kamu menjalani kehidupan ini. Dah, dari kalimat yang diurai oleh Semar itu ada lagi nggak, Gus? Enggak ada, saya langsung naik ke sana ke atas. Oh, dari situ langsung naik lagi. Terus? Pas di atas itu indah sekali guru. Oke. Jadi di atas itu ada gunung, Betul. gunung yang besar ya. Terus di pinggir gunung itu semuanya seperti sedang menunggu giliran semuanya. Terus di situ dihidangkan berbagai macam minuman, buah-buahan yang belum pernah dikenal. Yang siapa tuh cuman ada pisang sama mangga aja. Oh, ada pisang sama mangga. Mangga yang dihidangkan itu. Kemudian Enggak, maksudnya yang pisang sama mangga ini yang apa? iya yang dihidangkan itu. Oh, yang dihidangkannya. Bermacam-macam buah yang saya kenal itu kan pisang sama mangga. Oh iya. Makanan Kemudian, dunia, betul. Kemudian saya Enggak, itu dulu, nanti pisang sama mangganya di ini dulu, diurai dulu. Iya guru. Ya. Nanti udah kamu batas itu, ya, nanti ketika saya ngurai nanti diurai lagi sama sampean. Jadi pohon mangga itu pohon wali. Kang Jamil. Pohon mangga itu pohon wali. Ketika buah mangga itu masak ya, matang gitu, ranum, matang, siapapun yang ngambil ya, dia nggak akan marah. Diambil sama pendosa, marah nggak? Mangga. Diambil oleh yang taat, marah nggak? Mangga, silahkan. Ya, diambil sama orang pemarah, mangganya ikut marah nggak? Mangga, silahkan saja. Ya. Nah, yang terkeren dari mangga itu nasihatnya, Kang Jamil ya, ketika beliau di pohon yang agak tinggi, dia sedang ranum-ranumnya gitu, mau matang tuh, ya. Di bawahnya ada orang datang sambil bawa batu, terus dilempar si mangga itu, kena, dia hancur nggak si mangga ini dilempar oleh batu di bawah? Hancur kan? Tapi apa hebatnya mangga, Kang Jamil? Yang manusia nggak punya. Walaupun hancur mangga itu dilempar berkeping-keping, ya, dia menjatuhkan dirinya dan siap dimakan oleh pelempar tadi. Hebat nggak? Ada nggak manusia yang seperti mangga? Ya itu kan simbol, maksudnya kita baca itu makanan-makanan bumi. Kenapa di situ diperlihatkan mangga? Karena mangga itu ya pohon yang selalu berserah diri, berserah diri. Diambil sama yang tadi pemarah, mangga, yang baik mangga, silakan. Dimakan oleh laki-laki mangga, perempuan mangga, bencong mangga, nggak ada yang marah. Iya kan? Dan hebatnya mangga itu, dia hanya menyuguhkan ya buah-buah yang segar untuk manusia, tapi dia tidak ikut makan buahnya sendiri gitu. Itu sebenarnya nasihat yang diambil dari buah mangga. Ya. Nah, yang kedua, pisang. Apa hebatnya pisang nih?
Kang Manik, apa hebatnya pisang? Itu kan ada di nyanyiannya. Ya, lihat pohon pisang, kalau berbuah hanya sekali, gitu kan? Itulah cintaku yang takkan pernah dibagi-bagi. Artinya apa? Pisang itu makhluk paling setia, Gus. Setia. Ya. Dari mulai keluar. Nah, pisang itu hebatnya, Kang Anit. Kalau dia belum buahnya pisangnya itu belum berbuah, ya. Mau dipotong berapa ratus kali, berapa puluh kali, dia tetap akan keluar. Malam dipotong, paginya keluar lagi enggak? Dipotong lagi, ya. Buah pisang itu punya semangat yang sangat tinggi. Kiamat itu semangat kebangkitan, ya. Potong lagi, bangkit lagi, potong lagi, bangkit lagi. Selesainya ketika sudah berbuah. Ketika sudah berbuah, ya, dia matang, bermanfaat untuk manusia. Kan begini, bedanya manusia dengan tadi, ya, dengan mangga, dengan buah pisang, itu bedanya gini, ya. Kalau mangga dan pisang mengabdi kepada Allah melalui mengabdi kepada manusia, ya, artinya kemanfaatannya, gitu kan. Tapi kalau manusia langsung kepada Allah, itu bedanya. Hebat nggak? Nah, ketika beliau pisang ini sudah masak, ya, baru dipotong, ya sudah, dia nggak tunggu lagi. Apa sebabnya? Beliau, pohon pisang ini, ya, hanya tujuan dalam kehidupannya adalah bermanfaat untuk manusia. Ya, kalau manusia, ya, tujuan kehidupannya apa? Bermanfaat untuk Allah. Kita ini diciptakan nih untuk bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, yang paling menarik di mangga ini, ya Gus, kalau dia sudah matang, masak, ya, dipotong, anak-anaknya yang keluar ada berapa coba? Bisa lebih dari 5 dan bisa lebih dari 6. Artinya ketika kita berkeluarga pun, Kang Sopan, berkeluarga nih, ya, kalau kita yang jadi kepala keluarganya, tujuan berkeluarga kita, ya, tujuan berkeluarga kita sama-sama bertemu pada cinta Allah. Insya Allah nanti akan mengeluarkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang benar, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Kalau suami istri ini, ya, sama-sama bertemu, ya, kepada cinta Allah, gitu. Nah, itu nasihat, ya Gus, dari pisang dan dari buah mangga. Gus Zaki, lanjut dulu. Di sana di taman itu berkeliling seperti berkelompok-kelompok, ya guru. Di situ saya dipanggil sama Kanjeng. Ki kadia. Di situ Kanjeng sama Buya sedang berdua. Saya nyamperin ke sana dari Kanjengnya. Ini batu re. Bahasa Jawa gitu. Oke. Ya, oke. Terus saya bilang saya sendiri guru. Nanti dipanggil. Saya salaman sama Buya sama Kanjeng. Terus tiba-tiba ya teman-teman pada datang, muncul yang meditasi. Bikin nafas di ya. sini. Bikin nafas di sini. Ya. Oke. Datang ke sana.
Terus Buya berkata, warakan ya, Gusti Allah ku nyiptakan apa Makhluk. manusiaku Hmm. apa eman. Oke, Iya, eman. oke. Betul, betul. Dah, Dan cukup itu aja bagus. Nanti dilanjut lagi kalau masih ada. Begini, ya. Begitu naik lagi bertemu sama Buya, nah, terus ditanya, kamu sama siapa? Sendirian. Nah, ketika ditanya sendirian, datang teman-teman semua yang hadir zikir nafas di sini, ya. Kang Jamil tadi dipanggil, terus datang ke sana naik. Nah, terus Buya ngomong, warakan manusia diciptakan eman. oh iya, kalimatnya gini, kata Buya, semua manusia disayang oleh Allah, itu kan kalimat dari Buyanya gitu kan. Nah, Buya itu kan guru rohani kita semua ya. Yang ada di sini ini ya dipandu oleh beliau. Karena beliau hanya ya meninggal secara jasad. Kalau secara ruh, ya kalau secara ruh beliau itu akan lebih dekat ya ke kolbu santri-santrinya yang ya mengimplementasikan, yang mempraktekkan ya nasihat-nasihat Buya dulu sewaktu hidupnya. Jadi beliau itu seperti percikan cahaya ya, yang biasa kalau kita ulang tahun apa begitu di atas ya ada ribuan percikan cahaya nggak yang turun. Nah itu, nah percikan-percikan cahaya, bimbingan-bimbingan beliau guru rohani kita Buya Sakur ya, cahaya-cahayanya itu akan masuk ke siapapun yang orang tadi ketika mendengar nasihat-nasihat Buya sewaktu hidup dan dipraktekkan. Umpama yang beliau sering urai itu kan, sering diucapkan beliau itu kan, jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun, gitu kan. Nah, satu kalimat dari beliau kita implementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira nyaman nggak? Nah, di dalam hati yang nyaman itu ya baru beliau datang dan membimbing ya. Siapapun orang yang meninggal dunia sementara hanya membawa dosanya sedikit saja ya, maka orang tadi hanya meninggal secara jasad, tapi ruhaninya ya, ruhaninya dia diberi rizki oleh Allah, masih bisa memberi rizki juga kepada anak cucunya kan ya nih gitu, dan bisa membimbing ya, itu guru rohani gitu ya. Alangkah ya kita sebagai santri-santri Buya Sakur di sini, alangkah hati kita bahagia sekali karena kita punya guru rohani sesoleh Buya Sakur. Kesabarannya, kesederhanaannya, beliau seperti apa cerdasnya, ilmu apapun beliau kuasai, tapi tetap beliau rendah hati ya, selalu tulus. Vibrasi-vibrasi dari ucapan-ucapannya di nasihat-nasihat itu karena hati yang tulus akan mengeluarkan kata-kata yang
yang tulus juga. Jadi orang-orang yang pengen belajar benar ya, itu Gus, hatinya tersentuh gitu. Tersentuh karena apa? Beliau guru mulia kita ngomongnya dari hati gitu. Ya kalau hati kitanya kasar ya kita nggak bisa menerima. Ya minimal batas beginilah. Kalau kita masih intoleran, kita beragama tapi kita masih mengkafir-kafirkan agama lain. Kita sholat tapi kita melihat orang yang tidak sholat itu membenci. Ya, melihat yang nggak sholat itu benci, itu hati kita kasar. Kita nggak bisa menerima ya kalimat-kalimat yang dari orang soleh, dari hati yang soleh, nggak bisa menerima. Karena apa? Masih intoleran. Terkecuali kalau kita sudah toleran ya. Toleran itu artinya kita beragama, tapi kita tidak membenci agama lain. Kita sholat, tapi kita tidak mengkafir-kafirkan agama lain. Nah, minimal lah toleran. Kalau toleran, baru kita bisa menerima, kolbu kita bisa menerima kalimat-kalimat yang indah, ya, yang dari orang datang, yang diucapkan oleh orang soleh, ya, dan kita implementasikan. Gitu, Gus. Masih ada lagi nggak? Oke, lanjut aja nggak apa-apa. Langsung setelah itu mungkin kita semua pamitan, Buya turun ya, turun ketemu lagi dengan Semar. Iya. Jadi Semar kumaha ya, diterangkan sama Buya. Oh, ya udah, itu tugas kalian kanggo ngawaraken. Oh itu gini maksudnya, tugas kalian untuk menyuarakan kebenaran gitu ya, tugas kalian untuk menyuarakan kebenaran gitu. Disingkat terus ya pulang masing-masing, numpak naganya masing-masing. Oh jadi tumpakannya naga kabeh. Iya, masing-masing. Oke. Terus nanik gede, nanik sing ngarep. oh nanik di ngarep lah, nanik di depan. Nanik pakai mahkotanya lebih besar nggak? Biasa. Mahkotanya biasa. Enggak pakai mahkota. Oh nggak pakai mahkota. Kirain nanik yang di depan mahkotanya keberatan. Nanik posisinya di depan katanya, Kang Nanik. Oke. Terus modul di sini saya nggak tahu kemana nyebrang, tapi saya modul di sini di Jati. oh Gus Jaki di Majlis turunnya. Oke. Lagi ketemu Ratu tapi warnanya biru warnanya. Oh. Biru. Terus ada dialog nggak? Nggak ada, di sananya kebanyakan udah. Oh udah sananya. Jadi sama putri yang warna biru ini. Biru tuh bajunya aja apa gimana? Kulitnya semua. Oh kulitnya semua biru. Oke, nanti di lain season kita urai. Nanti di lain season kita urai. Ya terus kesini kebetan dulu. Oke. Terus kesananya ngacak lagi. Iya udah. Oke. Season kedua itu semuanya. Itu dari 1 ke 2. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja dulu. Ya, semoga uraian-uraian tadi untuk yang hadir pada malam hari ini semoga ada manfaatnya. Dan yang diurai di sini pun ya itu adalah memang benar-benar yang terjadi ya di waktu kita melakukan zikir nafas gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian semua dalam dekapan mesra Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.